damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. 17, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwa, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulih, sekali lagi, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Sebagai nyanyian yang terakhir season kedua ini, kita menyanyi Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Kita bangkit berdiri bersama. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah aku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah aku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku,
Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami percaya pada kuasa firman-Mu, sanggup untuk menghapus kemustahilan, sanggup untuk menyucikan, mengubahkan kami sampai sempurna seperti Engkau. Sebab itu kami membutuhkan firman-Mu pada season 2. Bukakan firman-Mu bagi kami dan urapilah kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, DVD, dimanapun berada. Tuhan, urapi semua di dalam negeri, luar negeri, untuk mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami, sehingga sungguh-sungguh nyata Tuhan. Pada siang ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan jamahan tangan-Mu atas kami semua. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih, terima kasih. Syukur hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berikan roh penyembahan, beri kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat siang, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dan bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah kita sekalian. Kita lanjut dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Kitab Keluaran pasal yang ke-13 tadi tentang bejana pembasuhan. Ini erat kaitannya dengan zaman Nuh, di mana manusia satu dunia dibinasakan oleh air bah, tapi Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Dia selamat bersama dengan keluarganya. So, ya, biarlah kita juga mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Itu sudah cukup bagi kita melintasi apapun juga badai di dunia ini. Cukup bagi kita untuk bisa dipercaya tentang tabut perjanjian, tabernakel, itu ya, pengajaran yang benar. Cukup bagi kita untuk bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Tetap di dalam kasih karunia Tuhan. Baik, sekarang kita melihat saudaraku tentang baptisan air. Ada 3 tahap baptisan air. Ada 3 tahap baptisan air. Ada 3 tahap baptisan. 1 tahap persiapan. Ada 3 tahap baptisan air. 1 tahap persiapan. Itu Keluaran 13. Tahap persiapan, Keluaran pasal 13. Kedua, tahap pelaksanaan. Jadi mau masuk baptisan air, persiapan dulu. Tahap persiapan, Keluaran 13. Yang kedua, tahap pelaksanaan atau pengalaman. Sudah masuk pelaksanaan, pengalaman. Keluaran 14. Keluaran 14 itu semua tahap pelaksanaan, pengalaman baptisan air. Yang ketiga, tahap sesudah baptisan air. Sesudah baptisan atau hasil. Itu Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Seperti waktu Israel setelah menyeberang Laut Kolsom, itu hasil baptisan. So, ya, tahap sesudah baptisan air, yaitu hasil baptisan. Keluaran 15 ayat 1 sampai 21. Tahap persiapan. Keluaran 13 ayat 1 sampai 2. Ini persiapan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel,
baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Dalam Keluaran 13 ayat 1 sampai 2. Ada 3 hal yang harus diperhatikan. Nomor 1, anak sulung. Anak sulung itu yang menjadi pusat perhatian Tuhan. Anak sulung. Ini baru lahir dia. Anak sulung. Ini menunjuk tentang kelahiran baru. Ya, anak sulung sama dengan kelahiran baru. Kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu. Anak sulung itu lahir terdahulu. Itu sekarang artinya kelahiran baru. Jadi anak sulung sama dengan lahir terdahulu. Lahir terdahulu. Sekarang artinya bukan anak sulung nomor 1 itu yang diperebutkan sekarang. Oh, saya nomor 1. Kalau nomor 1 nanti hak warisnya banyak. Kalau nomor 1 dipakai Tuhan dan dia bukan. Sekarang bukan itu lagi. Kalau dulu memang zaman Taurat memang anak sulung ini secara jasmani lahir terdahulu. Sekarang bukan itu lagi, ya. Jangan berebut-rebut anak sulung, ya. Ya, kalau anak saya anak nomor 4 ya anak nomor 4, jangan bilang anak sulung, ya. Tidak ada gunanya itu, ya. Sekarang yang penting anak sulung itu lahir terdahulu, artinya kelahiran baru. Kelahiran baru, ya. Untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu anak sulung. Biar anak bungsu kalau melakukan kehendak Tuhan anak sulung dia. Biar anak sulung sungguhan kalau tidak melakukan kehendak Tuhan ya tidak ada kesulungan. Ya. Jadi kelahiran baru untuk melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Baik manusia dan hewan. Baik manusia hewan, anak sulung manusia hewan, ya. Artinya baik manusia dan hewan sama dengan atau artinya hidup kita secara rohani atau secara jasmani, duniawi ini hewan, kalau rohani itu manusia, ya. Nah, duniawi itu jasmani hewan harus melakukan kehendak Tuhan. Itu baik manusia dan hewan, artinya hidup kita secara rohani dan secara jasmani harus melakukan kehendak Tuhan. Harus melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, anak sulung adalah milik Tuhan. Ini yang kedua. Jadi yang pertama perhatiannya anak sulung lahir terdahulu, kelahiran baru. Itu baptisan air, kelahiran baru. Yang kedua, milik Tuhan. Milik Tuhan. Itu artinya sekarang, ya kalau dulu anak sulung milik Tuhan, sekarang artinya penyerahan hidup. Anak sulung ini atau milik Tuhan sama dengan penyerahan hidup kepada Tuhan. Penyerahan hidup kepada Tuhan, yaitu menyerahkan segala kehendak kita kepada Tuhan. Penyerahan hidup sepenuh kepada Tuhan, yaitu menyerahkan segala kehendak kita, keinginan kita, kehendak kita kepada kehendak Tuhan. Menyerahkan segala kehendak kita kepada kehendak Tuhan, supaya hidup yang kita alami sekarang bukan hidup kita lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita. Nah, kalau kehendaknya ini kehendak Tuhan, maka bukan hidup kita lagi ini, hidupnya Tuhan, ya. Supaya hidup yang kita alami sekarang bukanlah kita lagi, tapi Kristus yang ada di dalam kita. Galati 2:20. Galati 2:20. Jadi begitu. Kalau kita sudah bisa menyerahkan kehendak kita, kehendak daging ini, keinginan daging kepada kehendak Tuhan yang ada di kita, kehendak Tuhan, berarti hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang ada dalam kita. Amin. Nah, seperti Yesus di Taman Getsemani. Ya Bapak, kalau boleh lalukan cawan ini. Ya memang betul itu. Kalau secara manusia Yesus tidak perlu harus meminum cawan siksaan, sengsara, mati terkutuk. Tidak perlu, dia orang tidak berdosa, dia orang baik. Itu dalam diri dia. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak mula yang jadi. Jadi yang ada di dalam Yesus itu Bapa, bukan dia secara manusia. Mengerti? Nah sekarang kita, kalau kita menyerahkan kehendak kita kepada kehendak Tuhan, maka hidup kita ini bukan Wijaya lagi. Kalau Wijaya kehendaknya, wah saya mau jadi pengusaha sukses, saya mau jadi ini, itu Wijaya.
Tapi setelah menyerahkan kehendaknya masuk Lempinel. Ini ya nomor 1. Serahkan kehendak, saya jadi hamba Tuhan. Nah, berarti bukan saya lagi. Yesus yang ada dalam kita. Amin. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Yesus. Kalau saya menghendaki dulu bukan jadi hamba Tuhan, tidak mau saya. Jadi lain. Ya. Nah, tapi setelah menyerahkan kehendak kepada Tuhan. Kehendak Tuhan yang ada. Sekarang hidup saya bukan saya lagi, tapi Yesus yang ada. Mengerti? Nah, kehendak kita mencuri, serahkan, tidak mencuri. Nah, itu Yesus yang ada. Yesus yang ada semua. Ya, itu Galati 2:20. Mari. Galati pasal 2 ayat yang ke-20. Surat Galati pasal yang ke-2 ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, memang masih daging, ya, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Sekarang buktinya apa? Saya sudah menyerah kehendak saya pada Tuhan. Sekarang hidup saya bukan saya, hidup saya adalah Yesus. Buktinya, hidup dalam iman. Buktinya atau prakteknya, hidup dari iman atau firman Allah. Hidup dari iman, firman Allah. Itu. Iman itu kebenaran, hidup benar. Hidup benar. Iman itu tabah, ketabaan, tabah. Hidup dalam kebenaran, tabah, kuat, teguh hati. Nah, itu sekarang. Yesus yang ada di dalam kita. Bukan kita. Prakteknya kita hidup dari iman, firman Allah. Ya? Yaitu hidup dalam kebenaran. Kalau tidak benar ya bukan Yesus, bukan iman itu. Hidup dalam kebenaran. Tabah, kuat, teguh hati. Menghadapi apapun, terutama ajaran palsu. Tetap pegang ajaran benar. Nah, itu tabah. Nah, itu Yesus yang ada. Yesus yang ada. Yesus mempertahankan kehendak Bapa. Sampai pun dipecut, disalib. Diam dia. Tidak mau dia melawan. Nah, itu kita juga. Ayo hidup dalam kebenaran, tabah, kuat, teguh hati. Pertahankan kehendak Bapa itu, pertahankan pengajaran yang benar. Amin. Nah, itu Yesus di dalam kita. Itu ya. Ketiga, anak sulung harus disucikan. Ya, dalam Keluaran 13 tadi, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu. Lahir terdahulu sudah. Dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia hewan, sudah. Akulah yang empunya, milik mereka, sudah. Tinggal kuduskanlah mereka. Yang ketiga, dikuduskan, disucikan. Ya, dikuduskan, disucikan oleh darah. Ini Paskah, tentang Paskah. Dikuduskan atau disucikan oleh darah. Artinya, Keluaran 13 ayat 3 sampai 10. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan membawa engkau dan seterusnya. Baik. Jadi nomor 1 Paskah. Artinya Paskah. Dikuduskan atau disucikan oleh darah. Artinya Paskah. Sama dengan bertobat. Paskah, bertobat. Berhenti berbuat dosa. Dan kembali pada Tuhan. Itu Paskah. Paskah. Artinya Paskah sama dengan bertobat. Jadi dikuduskan, disucikan oleh darah. Artinya Paskah. Paskah yaitu sama dengan bertobat. Paskah sama dengan bertobat. Berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Paskah sama dengan keluar dari Mesir menuju Kanaan. Keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Nah, di sini di ayat 5 ya. Apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, untuk memberikannya kepadamu suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu.
Nah itu. Jadi ini yang diistilahkan dikuduskan, disucikan oleh darah Yesus mulai dari Paskah. Lepas dari dosa, bertobat, berhenti berbuat dosa, kembali pada Tuhan. Sudah itu mau kemana? Setelah lepas mau kemana? Paskah itu kelepasan dari Mesir menuju Kanaan. Menuju Kanaan. Saja artinya atau sama dengan menuju Kanaan untuk mengalami hidup berkelimpahan dalam susu. Susu itu pertumbuhan dan madu itu kekuatan. Nah, ini saja. Paskah itu keluar dari Mesir untuk menuju ke Kanaan untuk mengalami hidup berkelimpahan. Dalam susu itu pertumbuhan dan madu kekuatan. Jadi keadaan orang bertobat tumbuh dan kuat. Keadaan rohani orang bertobat. Keadaan rohani orang bertobat. Keadaan rohani, pelayanan dan lain. Tumbuh dan kuat. Tumbuh dan kuat. Jadi Lempinel kalau melayani dengan pertobatan pasti bertumbuh. Dan kuat. Sidang jemaat bertumbuh. Dan ada kekuatan. Tidak gampang kecewa, putus asa. Hancur, tidak. Tumbuh dan kuat. Sekalipun banyak halangan, tantangan. Sidang jemaat juga. Dalam pelayanan, dalam nikah, dalam ekonomi. Kalau kita bertobat saja. Tumbuh dan kuat. Amin. Rohani tumbuh kuat. Jasmani tumbuh dan kuat. Pergi ke Kanaan. Kalau sudah lepas dari Mesir, lepas dari dosa, Paskah, pasti ke Kanaan. Pasti ke Kanaan. Tidak menuju lain-lain. Yang penuh dengan susu dan madu. Kelimpahan. Secara rohani tumbuh dan kuat. Jasmani juga tumbuh dan kuat. Tidak akan roboh, tidak akan hancur. Semoga kita berkata. Kalau mempertahankan dosa, lemah. Kalau mempertahankan dosa, pasti lemah. Lawannya kuat, lemah. Lemah, bosan, sampai hancur. Kalau mempertahankan dosa atau kehidupan yang lama, pasti lemah, bosan, hancur. Dalam pelayanan lemah, bosan, hancur sudah, najis, pikiran najis dan lain-lain. Semua dalam nikah lemah sudah kalau tidak bertobat. Bosan, hancur nanti. Selingkuh, cerai, nah itu kawin lagi, nah itu semua. Ya, semoga kita mengerti. Ini ya. Nah, hamba Tuhan yang bertobat, hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang bertobat, maka pelayanannya selalu dibaharui. Tidak pernah bosan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang bertobat, sangkur, musik, saya, gembala semua. Hamba Tuhan atau pelayan Tuhan yang bertobat, maka pelayanannya selalu dibaharui. Selalu dibaharui. Sehingga tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Sehingga jemaat tumbuh dan kuat. Sehingga sidang jemaat tumbuh dan kuat. Jangan bosan. Kalau kita bosan, jemaat loyo. Jemaat tumbuh dan kuat. Semoga kita mengerti. Nah itu. Sekarang ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Keluaran 13 ayat 6 dan 7. Keluaran 13 ayat 6 dan 7. Jadi dikuduskan nomor 3 ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Anak sulung lahir baru milik Tuhan, penyerahan dan disucikan oleh darah. Itulah Paskah, bertobat lebih dahulu. Keluaran 13 ayat 6 sampai 7. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerah. Harus makan roti tidak beragi. Itu Paskah. Jadi lepas bertobat menuju Kanaan, tumbuh dan kuat. Harus makan roti tidak beragi. Harus makan roti tidak beragi. Ya, tidak boleh ada ragi di seluruh daerah kita. Itu disusun. Ya, kurung kurawal sekarang. Harus makan roti tidak beragi.
Tidak boleh ada ragi di seluruh daerah kita. Artinya, tidak boleh makan roti beragi. Tidak boleh ada ragi di seluruh daerah kita. Artinya, tidak boleh ada dosa-dosa di sekitar hidup kita, di sekitar kehidupan kita, pergaulan kita. Tidak boleh ada dosa-dosa di sekitar hidup kita atau pergaulan kita yang bisa masuk mempengaruhi dan merusak hidup rohani kita. Tidak boleh ada dosa-dosa di sekitar kita. Hati-hati, di dalam diri kita juga, kemudian di sekitar kita tidak boleh. Ya, jadi artinya tidak boleh ada dosa-dosa di sekitar kita, di sekitar hidup kita atau pergaulan kita yang bisa masuk mempengaruhi dan merusak hidup rohani kita. Juga di dalam kehidupan kita tidak boleh juga ada dosa. Di sekitar kita mempengaruhi, di dalam kita juga tidak boleh. Tidak boleh. Ya. 1 Korintus 5 ayat 7, 8 dan 11 itu. Ya. 1 Korintus 5 7, 8, dan 11. 1 Korintus 5, 7, 8, dan 11. 1 Korintus 5, 7, 8, dan 11. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul. Nah, ini pergaulan dengan orang-orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu, dusta. Dengan orang yang demikian janganlah kamu sekali-kali makan bersama, bergaul. Ini kita jaga. Dosa dalam diri sendiri, dalam pergaulan jaga. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang mempertahankan 6 dosa ini. Jangan bergaul dengan orang-orang yang mempertahankan 6 dosa yang mendarah daging. Kita harus lepas dari 6 dosa yang mendarah daging. Maka kita bisa hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Ini batas pergaulan. Batas pergaulan. Ya. Jangan bergaul dengan orang yang mempertahankan 6 dosa yang mendarah daging. Biar sesama hamba Tuhan, kalau dia cabul, bertahan. Dia kikir, dia pendusta, jangan bergaul. Nanti ikut-ikut. Ya, di asrama, di mana, jangan ikut-ikut, jangan bergaul. Jangan bergaul. Nah, kita juga tidak boleh kita harus lepas dari 6 dosa yang mendarah daging. Maka kita bisa hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Ini batas pergaulan kita. Kita bisa hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Hidup dalam kebenaran dan kemurnian. Semoga kita bisa mengerti. Ya. Kemudian makan roti tidak beragi sampai hari ke-7. Makan roti tidak beragi sampai hari ke-7. Kamu harus makan roti tidak beragi sampai hari ke-7. Makan roti tidak beragi sampai hari ke-7. Artinya, makan roti tidak beragi sampai hari ke-7 artinya. Pertobatan sampai hari ke-7 itu pesta nikah anak domba. Pertobatan atau penyucian terus-menerus, atau penyucian terus-menerus sepanjang, harus berjalan terus-menerus sepanjang masa. Pertobatan atau penyucian harus berjalan terus-menerus
sepanjang masa sampai kedatangan Yesus kedua kali, hari ketujuh. Pertobatan atau penyucian harus terus-menerus atau sepanjang masa sampai kedatangan Yesus yang kedua kali. Sampai kedatangan Yesus kedua kali. Ya, semoga mengerti. Hari ketujuh sama dengan hari raya. Pada ayat 6 ya. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Dan pada hari ketujuh akan diadakan hari raya. Akan diadakan hari raya. Jadi hari ketujuh sama dengan hari raya. Sama dengan pesta bawahnya. Hari ketujuh sama dengan hari raya atau pesta. Artinya pertobatan atau penyucian menghasilkan suasana pesta. Pertobatan atau penyucian menghasilkan suasana pesta. Kesukaan sampai pesta nikah anak domba Allah. Sampai puncaknya pesta nikah anak domba Allah. Saya ulangi. Jadi pertobatan atau penyucian menghasilkan suasana pesta atau kesukaan sampai pesta nikah anak domba Allah. Sampai pesta nikah anak domba Allah. Jadi kalau kita melayani dengan bertobat. Nah, lihat ya, Lempinel, kita semua sidang jemaat. Bukan kalau melayani di gereja besar, pesta, suka. Bukan. Kalau kita melayani dengan bertobat, maka kita mengalami suasana pesta. Mulai dalam nikah. Kalau nikah itu bertobat, pesta. Penggembalaan bertobat, pesta. Fellowship ditandai bertobat, pesta semua. Bukan ditandai banyak, sedikit, kaya, miskin, bukan. Ya, jadi melayani dengan bertobat akan bersuasana pesta. Akan bersuasana pesta. Semoga kita mengerti. Ini camkan baik-baik. Jadi sekalipun saudara nanti merintis, ada orang satu dua. Kalau saudara bertobat, saya bertobat, pesta. Itu yang menentukan bertobat atau tidak. Kalau tidak bertobat, waduh, jangankan melayani satu dua, melayani 100 pun tidak pesta. Susah. Apalagi cuma satu dua, apalagi belum ada jemaat. Wah, sudah lari, sudah tidak melayani Tuhan lagi. Nah ini, bertobat. Itu pesta. Ada dua pesta yang kita harus alami secara rohani. Ada dua pesta yang harus kita alami secara rohani. Ada dua pesta yang harus kita alami secara rohani. Pertama, pesta hari pertama. Pesta hari pertama, hari ini mau keluar itu. Pesta hari pertama sama dengan Paskah. Pesta hari pertama sama dengan pesta Paskah. Tak kasih pesta juga biar jelas. Pesta Paskah. Yaitu pada saat kita bertobat, itu hari pertama kita. Hari pertama umur rohani. Itu saat kita bertobat. Kalau hari pertama secara jasmani ya ada tanggalnya. Saya 29 November 62 hari pertama saya lahir di dunia. Ngerti ya? Kalau hari pertama umur rohani, pada saat kita bertobat. Pesta yang kita alami, pesta hari pertama. Pesta yang pertama kita alami di dunia ini, bertobat itu pesta. Mengerti? Mengerti? Itu pesta pertama yang kita alami. Bertobat. Pesta ketujuh, hari ketujuh. Yang kedua pesta hari ketujuh, yaitu pesta anak domba Allah. Pesta nikah anak domba. Jadi dua pesta ini harus kita alami. Pesta hari pertama itulah Paskah, pesta Paskah itulah saat kita bertobat, itu pesta Paskah. Kalau dulu sembelih kambing, sembelih ini, ya, makan kambingnya dibakar, dagingnya dibakar, darahnya dioleskan di tiang pintu, dagingnya dimakan, ditambah roti tidak beragi, ditambah sayur pahit dan lain-lain. Ah, itu merayakan pesta Paskah dulu, pesta sudah mereka. Kalau kelebihan ngajak tetangga pesta, makan. Kalau sekarang bertobat, itu pesta. Mengerti? Itu pesta. Pesta hari ketujuh adalah pesta nikah anak domba Allah. Pesta nikah anak domba saat kedatangan Yesus kedua kali. Itu pesta hari ketujuh. Pesta nikah anak domba Allah. Pada saat kedatangan Yesus kedua kali. Pada saat kedatangan Yesus kedua kali.
Nah, inilah dua pesta yang harus kita alami. Yang pertama, pesta Paskah, bertobat. Terus disucikan terus sampai pesta hari ke-7. Pesta nikah anak domba Allah. Saat Yesus datang kembali. Semoga kita bisa mengerti prosesnya. Bagaimana bisa mengalami pesta Paskah sampai pesta nikah anak domba? Prosesnya. Saling mengaku dan saling mengampuni. Saling mengaku dan saling mengampuni. Nah, itu prosesnya. Kita kan manusia berdosa. Bagaimana kita bisa bertobat? Bagaimana kita bisa sempurna mencapai pesta nikah anak domba? Prosesnya saling mengaku dan saling mengampuni. Itu aja proses. Kalau salah mengaku dosa, mengaku dulu. Mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama oleh dorongan. Firman pengajaran. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata. Jangan didorong orang. Jangan disudutkan orang. Itu percuma seperti Ahan. Terus ditanya, terus disudutkan sampai ngaku percuma. Mengaku dosa oleh dorongan firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kepada Tuhan vertikal, kepada sesama horizontal. Dan jika diampuni, jangan berbuat dosa. Saling mengampuni dosa orang lain dan melupakan. Mengampuni dosa orang lain dan melupakannya. Melupakan. Bisa? Ya. Kalau kita saling mengaku, saling mengampuni, itu sama dengan memberi minum Yesus di kayu salib dengan anggur asam bercampur empedu. Nah, saudara ya, ini saling mengaku, saling mengampuni. Itu datang pada Yesus di kayu salib. Kita memberi minum Yesus di kayu salib dengan anggur asam bercampur empedu sampai Yesus berseru, sudah selesai. Amin. Sudah selesai. Sudah selesai. Segala dosa apapun diselesaikan oleh darah Yesus. Segala dosa apapun ditutupi, diselesaikan oleh darah Yesus. Tidak ada penghukuman lagi, tidak ada tuduhan lagi, tidak ada penghukuman lagi. Semua diminum. Tidak ada kutukan lagi. Pahit, asam pahit karena dosa sudah diminum. Itu kutukan, tidak ada lagi. Sudah selesai. Semua dosa sudah ditutup oleh darah Yesus. Semua dosa sudah diselesaikan oleh. Tidak ada tuduhan, tidak ada hukuman, tidak ada kutukan, kepahitan, pahit getir, anggur asam bercampur tidak ada lagi diminum oleh Yesus. Dan Yesus memberikan anggur baru kepada kita, Roh Kudus, sehingga kita mengalami suasana pesta. Nah di situ, bagaimana kita bisa mengalami pesta hari-hari? Kita orang berdosa, saya najis om, kotor dosa. Ya saling mengaku, saling mengampuni oleh pekerjaan pedang firman. Ya, memberi minum anggur asam kepada Yesus. Kalau kita saling mengaku, mengampuni. Yesus teguk semua, tidak ada dosa lagi, tidak ada hukuman lagi. Tidak ada kutukan, tidak ada tuduhan lagi, tenang kita, tidak dituduh lagi. Tidak ada hukuman, tidak ada kutukan, tidak ada lagi anggur asam pahit getir, tidak ada lagi. Semua diminum Yesus dan Yesus memberikan anggur manis kepada kita, Roh Kudus, sehingga kita bisa mengalami suasana pesta. Anggur manis. Anggur manis. Roh Kudus juga membaharui anggur baru. Anggur baru, pembaharuan Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Ini suasana pesta, sama dengan suasana pembaharuan. Kalau ada Roh Kudus, ada suasana pesta, suasana pembaharuan, anggur baru, itu Roh Kudus. Suasana pembaharu. Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh. Ini anggur baru, pembaharuan. Roh Kudus sebagai anggur baru, pembaharuan, mengadakan pembaharuan.
dalam hidup kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Mujizat terbesar, pembaruan. Seperti dalam Yohanes 4. Ini sebagai contoh. Dia memberi minum Yesus. Yesus berkata, berilah aku minum. Maka aku akan memberi kamu minum air kehidupan anggur baru. Perempuan Samaria yang sudah 4-5 kali kawin cerai. Tidak puas, tidak ada pesta. Pahit, getir, najis. Tapi bisa memberi minum Yesus. Maka Yesus berkata, aku akan memberi engkau minum air kehidupan anggur baru. Pembaruan. Terjadi pembaruan. Sebagai contoh, perempuan Samaria. Sebagai contoh saja. Perempuan Samaria yang 5 kali kawin cerai. Ini pahit getir hidupnya. Minum anggur asam bercampur empedu. Pahit getir, tidak ada pesta, kesusahan sampai kebinasaan. Tapi kalau mau memberi minum Yesus, saling mengaku, saling mengampuni. Panggil suami, aku tidak punya suami. Ngaku jujur. Padahal dia tinggal dengan laki-laki. Tapi bukan suaminya, berzina. Lempar batu, tidak peduli. Yang penting mengaku dosa. Urusan tidak boleh melayani, tidak boleh, terserah. Terserah, yang penting mengaku dosa. Mengaku dosa. Yang penting memberi minum anggur asam bercampur empedu pada Yesus. Kalau itu sudah terjadi, Yesus akan memberi minum kita anggur baru, pembaruan Roh Kudus. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Sebagai contoh perempuan Samaria. Mengalami pembaruan, yaitu tinggalkan tempayannya. Tinggalkan. Saudara baca sendiri nanti di rumah. Tinggalkan tempayan, tinggalkan hidup lama. Apa yang salah, nikah yang salah dan lain tinggalkan. Tinggalkan tempayannya. Tinggalkan tempayan. Hidup yang lama. Nikah yang lama. Tinggalkan. Pelayanan yang lama. Tinggalkan. Tabiat yang lama. Tempayan, tabiat, tanah liat. Tinggalkan semua. Tinggalkan. Apalagi sudah jelas-jelas ditegur. Diberitahu, dinasihati. Tinggalkan semua itu. Tempayan yang hancur itu tinggalkan. Tanah liat. Tabiat daging. Pelayanan daging. Sifat daging. Apa saja. Sudah diberitahu ini melayani gini. Jangan dibiarkan terus. Kalau selama tempayan ada. Tetap air anggur. Asam bercampur empedu. Najis, pahit, getir, najis. Hidup. Tinggalkan tempayan. Hidup lama. Ayo siang ini. Apa saja. Lewat doa puasa Tuhan mampu. Roh Kudus mampu. Amin. Roh Kudus. Kemudian bersaksi. Dia panggil semua. Ada orang yang menunjukkan dosa saya. Keadaan saya. Mungkinkah dia Mesias? Dia Mesias. Ayo datang. Bersaksi. Bersaksi. Dan mengundang orang lain. Bukan bergosip. Kalau di Lempinel aja sudah jago gosip. Aduh. Saya sedih sekali. Ya. Kalau dulu ngajar di Johor. Cuma pribadi saya yang digosipin. Sekarang pelayanan semua. Aduh. Kok hebat sekali ya. Belum mulai sudah menggosipkan orang lain. Wah. Ngeri. Saya aja sudah jadi hamba Tuhan. Sudah 20 tahun. Nggak berani gosipkan. Katanya gerejanya kosong sekarang ini. Aduh. Sudah biar aja. Terserah. Itu jadi contoh bagi kita. Jangan digosipkan. Waduh. Ngeri saya. Ngeri. Jadi contoh aja. Oh iya ya. Katanya sudah kosong. Aduh, aku harus hati-hati Tuhan. Aku harus hati-hati gereja. Dulu banyak, besar, sekarang kosong. Aku harus hati-hati. Aku harus hati-hati. Jangan sampai sepi, kering. Tolong. Wah ini bergosip. Belum pernah jadi hamba Tuhan. Belum pernah menggembalakan sudah gosip. Waduh. Kalau dulu cuma pribadi saya. Karena ngajarnya di kelas, jadi saya adakan altar call. Siapa mau maju? Maju. Hampir rata-rata, Om, ampuni Om. Loh kenapa? Kami meremehkan Om, baru masuk, iyalah, saya ini siapa?
yang lain senior, saya sendiri paling muda. Kami meremehkan. Tapi dalam hatiku aja mungkin ya. Kalau tidak kemurahan Tuhan dia sudah tidak jadilah. Wong dia sendiri belum bisa khotbah, belum saya sudah menghakimi orang, bagaimana dia bisa jadi? Itu sudah tabiat yang tidak baik itu. Tidak baik itu. Sidang jemaat perhatikan. Ya, sampai di guru sekolah minggu kemarin saya sudah mohon ampun mungkin dianggap sombong. Soal orang yang hidup di gereja mulai anak kecil tapi orang dikritik. Padahal saudara tahu orang luar anak saya piara anak saya disebut malaikat. Cuma saya diam. Ya. Kepala sekolahnya itu Lazarus itu. Susternya kepala sekolahnya. Kalau telepon saya Bapak malaikat. Ya karena dia tidak ada asramanya itu. Tidak ada penuh. Tidak bisa Pak ditolak penuh. Ini anaknya siapa Pak? Tidak tahu saya. Loh kok bisa tidak tahu? Tanggal lahirnya tidak tahu saya. Tidak tahu. Ya. Setelah itu lo tidak bisa Pak. Ini ditolak. Gini aja. Kami tampung di gereja. Loh siapa yang ngantar? Diantar, dijemput. Hah? Baru kali ini saya tahu ada orang Bapak malaikat. Di sini dihina-hina. Saya bilang sekolah minggu. Jemaat menghina-hina saya. Oh begini. Orang luar malaikat. Sampai saya ngeri. Tuh bagaimana ini orang-orang ini? Ngeri saya. Orang lain Bapak malaikat. Di sini jahat itu. Kalau Lazarus dipecut jadinya, kalau mencuri ya dipecut tuh. Dipukul. Kalau mencuri tidak dipukul itu yang jahat. Jahat itu. Nah, semoga kita sampai saya sudah ya jangan-jangan dianggap sombong ini sudah. Orang itu sendiri dia banyak nolong orang loh, sosial dia. Sosial itu kan yayasan sosial itu, sekolahnya Lazarus, sekolah luar biasa. Tapi kali ini loh masa Pak diantar ini loh kok bisa Pak? Enggak apa-apa pelayanan. Dia bilang gini. Bersyukur anak itu ketemu malaikat. Bersyukur. Benar. Setelah di sini nakal dimarahi. Udah ikut pelihara. Apa itu? Bagaimana bisa jadi kalau lempinel? Kalau jemaat bagaimana bisa diberkati? Orang lain diberkati, dia tidak diberkati. Kan sedih. Orang luar diberkati, yang saya bina jemaat malah dikutuk oleh Tuhan. Bagaimana itu? Janganlah. Ayo bersaksi sekarang. Amin. Kalau tempayan disingkirkan pasti bersaksi. Amin. Kalau tempayan masih ada bergosip. Bergosip. Semoga kita mengerti. Jadi yang ditampung di sini ini orang yang seringkali sudah tidak ada yang mau anak-anak saya sekolahkan. Ya begitulah. Saya sekolahkan tadi. Nah itu ya kalau nakal ya dimarahi. Kalau terus dilus tidak apa-apa nakal. Wah betapa jahatnya kita. Betapa jahatnya kita. Nah itulah. Ayo. Makanya saya bilang jemaat tidak usah ikut-ikut sudah. Tidak usah. Oh mau kasih uang. Aduh permisi. Ya. Kami masih diberkati Tuhan untuk bisa kasih. Memang kami latih. Supaya kalau saudara kasih nanti dia jadi pengemis. Tidak ada nanti ngemis. Biar aja. Saya dulu tidak pegang uang juga. Tidak pegang uang. Jadi pengerja pun tidak pegang uang. Tidak pegang uang sama sekali. Tidak apa-apa. Silakan aja. Ini belajar. Jadi besok kalau dia tidak punya uang. Tidak mengemis. Tidak memalukan. Kalau banyak uang tidak sombong. Tidak beli yang aneh-aneh. Biasa sudah. Ada uang tidak ada uang sudah biasa. Bukan kami tidak punya uang. Saya bilang ke guru sekolah lah, kalau saya jahat-jahat beras 1 ton satu bulan, buat apa saya buyarkan semua? 1 ton lumayan ditabung. Berasnya saja, lauk pauknya lebih dari itu. Berapa kali lipat dari itu? Enggak lah, mari kita jangan bergosip, bersaksi dan mengundang yang lain untuk bisa datang. Amin, saudara. Nah, ini perempuan Samaria ini bangsa kafir. Saya ini bangsa kafir. Najis, kotor, jahat. Tidak apa-apa.
Kalau siang ini sadar, kasih minum air anggur asam bercampur empedu kepada serahkan dosa-dosa. Ayo, biar anggur baru Tuhan berikan. Amin. Terjadi pembaruan. Ayo, tempayan yang lama buang, sifat lama buang. Pasti suaranya baru. Bersaksi dan mengundang yang lain. Bersaksi, mengundang. Dan terakhir, menyembah Tuhan. Perempuan ini menyembah Tuhan. Bangsa kafir bisa menyembah Tuhan. Saudara, semoga kita semakin menyembah, semakin dibaharui. Sampai satu waktu menjadi sempurna seperti Yesus. Dan Wahyu 19:6 terangkat di awan dalam penyembahan. Haleluya. Bersama dia selama-lamanya. Bersama dia selama-lamanya. Oh, semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Semoga kita mengerti. Ayo, sungguh-sungguh pada siang ini Paskah. Saudara, dikuduskan di situ Paskah. Bertobat. Saudara, Paskah itu bertobat. Jangan makan roti tidak. Harus makan roti tidak beragi. Tidak boleh ada ragi di sekitar. Pergaulan jaga. Buang dosa-dosa jaga. Benar, murni. Pergaulan jaga. Dan terakhir, ayo selesaikan dosa-dosa. Kasih minum. Kasih minum. Sudah, jangan ragu. Biar anggur baru kita harus. Senajis apapun, sekotor, segagal apapun. Oh, ini gagal sekali. 5 kali kawin cerai, gagal total itu. Gagal total. Dalam nikah gagal, mungkin dalam ekonomi gagal, dalam ini gagal. Ayo datang pada Tuhan. Amin. Anggur baru bisa membarui mujizat jasmani, mujizat rohani, mujizat jasmani juga bisa terjadi. Tuhan tolong kita semua. Tempayan buang, tanah liat buang. Sifat-sifat daging buang. Ayo bersaksi. Mulut ini yang penuh ulat buang. Bersaksi. Bersaksi. Dan mengundang orang lain. Dan menyembah Tuhan. Sampai suara besar. Haleluya. Di awan yang permai. Bersama dia. Selama-lamanya. Pesta ke-7. Pesta nikah anak domba bersama dia. Selama-lamanya. Ya. Baik. Jadi biarlah saya utarakan kemarin itu untuk guru skala minggu saya bilang supaya saudara melayani jangan salah. Ya sekarang Lempinel juga beberapa jemaat supaya kalau dengar gosip nggak begitu. Nggak, kalau jahat lebih baik saya pulangkan semua. Pulangkan semua. So, ya, buat apa? Ya, pulangkan semua. Kami juga kalau sewa gedung gitu begini Pak, takut saya menipu. Lah, kalau menipu mau KKR lebih baik enggak KKR. Saya bilang nggak usah ratusan juta keluar menipu, apa gunanya? Nggak ada, saya bilang. Kejujuran. Mengerti ya, saudara? Kalau saya mau jahat, mau ini ya nggak usah keluar semua. Nggak usah di sini. Nggak usah. Di sini namanya didikan, dididik. Ya, dididik supaya baik semua. Lempinel pun dididik supaya baik semua. Ya, nama Tuhan supaya anggur baru kita alami. Tempayan yang lama dibuang, anggur baru ada. Mujizat rohani terjadi, pembaruan. Mujizat jasmani juga akan terjadi. Tuhan memberkati kita. Ayo kita butuh anggur baru. Kita butuh Roh Kudus. Saya juga butuh. Dalam pribadi, dalam nikah, dalam penggembalaan, dalam pelayanan semua. Kita butuh Roh Kudus, anggur baru. Itu kekuatan kita satu-satunya. Tuhan tolong kita semua. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus kau hadir di sini. 216. Senajis apa, sejahat apapun, kalau Roh Kudus menyentuh, terjadi pembaharuan kita semua. 216. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus kau hadir. Roh Kudus kau hadir di sini. Roh Kudus ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Musik agak tegas. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Lagi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan buka hati, buka suara. Tanpa Roh Kudus hanya najis, pahit, hancur. Tapi ada Roh Kudus, ada anggur baru, dibaharui semua. Pesta semua. Sekali lagi. Buka hati, buka suara. Jamahlah aku. Sekali lagi, jamahlah aku. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya. Ya la wasa, ya la wasa. Ya la wasa, ya la wasa. Haleluya. 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 Kami tidak bisa apa-apa tanpa Roh-Mu. Pahit, getir, najis Tuhan, tidak bisa apa-apa. Curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Biar kami memberi minum Engkau anggur asap bercampur penuh. Segala dosa-dosa kami, segala kepahitan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik bagi kami. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya lawasa. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah. Haleluya. Kami membutuhkan Roh-Mu Tuhan, anggur baru Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu. Kami menyembahmu Tuhan. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga. Ya laga, ya laga.
terbaru Tuhan, curahkan Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Lamasa, Ya Lamasa. Ya Lamasa, Ya Lamasa. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Lamasa, Ya Lamasa. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya Laga, Ya Laga. Ya Laga, Ya Laga. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Laga, Ya Laga. Haleluya, haleluya. Ya Laga, Ya Laga. Haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Haleluya. Baru kami. Sifat-sifat tempayan tanah liat yang gampang hancur itu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Engkau Tuhan. Kami menyembah-Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ya Laga, Ya Laga. Haleluya.
Romo sia-sia Tuhan, bangsa kafir Tuhan, seperti perempuan Samaria Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaga, ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Kami mencoba haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawaga, curahkan Roh-Mu Tuhan. Curahkan anggur baru Tuhan. Haleluya. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Haleluya. 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 Kami mencoba Tuhan, kami mencoba. Ya lawaga, ya lawaga. Ya lawaga, ya lawaga. Kami mencoba Tuhan, kami mencoba Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Ya lawasa, ya lawasa. Kami mencoba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami mencoba Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami mencoba Tuhan. Kami mencoba Tuhan.
curahkan Romo, curahkan anggur baru Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Haleluya. Ya lamaku, haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa, ya lawasa, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 ya lamaku, ya lamaku, haleluya, 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 ya lamaku, ya lamaku, ya lamaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ya Roh Kudus-Mu dicurahkan di tengah kami, menguasai kami bangsa kafir Tuhan. Haleluya. Haleluya, supaya yang pahit menjadi manis, yang gagal menjadi berhasil, menjadi indah Tuhan. Yang najis menjadi suci Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ya lawasa, ya lawasa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bangsa kafirmu seperti perempuan Samaria Tuhan. Kami banyak cacat celah Tuhan. Banyak ketidakpuasan Tuhan. Banyak kepahitan, kegetiran Tuhan. Banyak kenajisan Tuhan. Ya Roh Kudus tolong kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sampai pakai berdiri. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan tidak penting keadaan kita apapun. Yang penting anggur baru menyentuh kehidupan kita. Terjadi pembaruan, terjadi puji. Haleluya. Lagi. Jamahlah kami. Ku buka hati, haleluya. Ada yang mau mengangkat dua tangan. Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan, diulurkan kepada kita. Haleluya, haleluya. Ku buka hati, haleluya.
Oh, kami butuh Roh-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Kubuk jamalah aku. Haleluya. Tuhan tolong, Roh Kudus tolong kita. Haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Yalawaka, yalawaka, yalawaka. Yalawaka. Haleluya. 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 Yalawaka, yalawaka. Jama Roh Kudus, jama kami. Oh, haleluya. Yalawaka, yalawaka. Jama kami Roh Kudus. Haleluya. 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 Barui kami, barui kami. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Roh Kudus menolong kami yang tidak berdaya ini. Roh Kudus menolong kami bangsa kafir ini. Roh Kudus segalanya bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Curahkan Roh-Mu selalu dalam kehidupan kami. Jangan hidup ini kering tidak puas seperti perempuan Samaria. Engkau tolong kami semuanya Tuhan. Supaya bersuasana pesta selalu. Sampai pesta nikah anak domba. Dan Roh Kudus akan tolong kami. Untuk bersaksi mengundang yang lain Tuhan. Untuk bisa datang kepada banyak jiwa dimenangkan. Tuhan tolong. Dan kami bisa menyembah Engkau Tuhan. Menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Mujizat terjadi. Sampai pesta nikah anak domba Allah. Kami bersama Engkau selamanya. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Gembalakan kami semua Tuhan. Baik di sini. Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto Medan Tuhan. Yang tergembala jarak jauh karena keadaan. Karena pengajar benar dalam negeri luar negeri semua. Engkau beri juga di Ngunut di Nganjuk. Engkau tolong juga Tuhan. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan. Mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata kami. Melakukan keajaiban bagi kami, membimbing kami hidup benar, suci dan sempurna Tuhan. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu. Menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan kepada. Biar kami melakukan ibadah pelayanan dengan bertobat Tuhan. Supaya sungguh-sungguh dibaharui terus sampai Tuhan datang. Tidak pernah bosan, tidak pernah berhenti Tuhan. Sampai Engkau datang kembali. Yang belum tekun dalam 3 macam ibadah Engkau tarik. Yang sudah tekun beri ketaatan. Jangan seperti Yudas yang menyelundup. Tolong jiwa-jiwa sudah undur Engkau tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan. Gembalakan kami semua pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Kaum muda sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran sesuai kehendak-Mu. Ibu-ibu yang hamil beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak, keturunan, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih. Demikian pergumulan hidup sehari-hari kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Buka jalan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kemerosotan bidang jasmani rohani angkat semua Tuhan. Sampai nama-Mu dipermuliakan. Yang membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong utang piutang, tolong semua. Tahun pembebasan Engkau tolong kami Tuhan. Yang mencari pekerjaan buka jalan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Yang sekolah, kuliah, beri hikmat-Mu menghadapi apapun, kelulusan dan lain-lain. Lulus dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih hidup kami dalam tangan-Mu. Yang sakit sudah disebut nama. Tadi Engkau jamah semua. Bapak, ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua. Kuasa iblis, setan, penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong. Bilur-Mu menyembuhkan kami. Beri kesehatan, kekuatan dari surga. Panjang umur semua. Bisa melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Demikian
Juga Tuhan, Engkau tolong pergumulan yang lain beri kemenangan. Selamatkan, sempurnakan renovasi gereja, perluasan gereja ini. Buka jalan sesuai kehendak-Mu. Banyak jiwa-jiwa dituai dalam pengajaran. Juga di WR4 Surabaya kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan tolong semuanya. Terima kasih, syukur kepada-Mu. Lempinel tolong, yang sudah lulus tolong. Yang di sini tolong, yang akan datang Engkau tolong juga. Buka firman, buka jalan, Engkau menyeleksi semua. Terima kasih Tuhan. GPT Pusat Pengurus, Engkau tolong juga. Beri yang jujur Tuhan, yang dalam pengajaran, dalam segala hal. Kami rindu satu dalam pengajaran benar. Rindu satu dalam tata cara ibadah benar. Kami rindu menyatu dalam satu kesatuan tubuh yang sempurna. Seperti dulu terjadi. Kami percaya bisa terjadi lagi Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu. Demikian Tuhan, kunjungan-kunjungan. Bukakanlah firman. Sebagai pembuka jalan semua terjadi kegerakan di mana-mana. Yang terdekat di Empire Palace. Tolong buka firman. Buka jalan hamba-hambamu dari manapun, terutama juga dari Surabaya sekitarnya bersama jemaat dari gereja apapun. Engkau gerakkan semua. Melihat spanduk, menerima undangan, mendengar dari secara lisan, di radio, dan lain semua. Tuhan bekerja, gerakkan untuk datang kepadamu. Terima kasih, syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih segala pengorbanan anak-anakmu. Apapun bentuknya Tuhan balas berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Semua acara di Surabaya kami serahkan, persiapan dan urapi semua. Tolong semua kuasa-kuasa iblis setan yang mengganggu. Kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus berkuasa Tuhan. Tolong kami. Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan. Engkau tolong kiranya Tuhan. Semua penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung tunda, radio, video, internet. Juga Tuhan Engkau tolong semua. Lewat majalah mana, bahasa Inggris, Indonesia, semua Engkau urapi. Banyak jiwa dituai dalam pengajaran di dalam negeri, luar negeri, interpreter. Beri ketaatan, ketegasan dalam pengajaran benar. Tidak tergoda apapun supaya tidak menyimpang. Mereka, bidang jemaat yang ada di luar kota, luar pulau hari-hari ini. Engkau jaga, lindungi, sertai Tuhan. Dan berikan kebenaran, ketaatan kepada mereka. Sampai kembali ke Malang, ke Surabaya dengan selamat. Namamu dipernak. Semua bisa aktif Tuhan dalam kegerakan pembangunan tubuh yang terdekat yang di Surabaya ini. Tolong semuanya. Tidak ada yang terhalang. Buka jalan semua. Engkau menjamah Tuhan. Engkau memberi kemenangan. Terima kasih. Syukur kepadamu. Semua berjalan baik, lancar, berhasil untuk kemuliaan keagungan namamu. Terima kasih. Terima kasih. Jika ada yang pulang, jaga, lindungi, sertai kembalikan nanti sore dengan setia. Season 3, Engkau menolong, lebih menolong lagi. Terima kasih. Buka firman, gerakkan jiwa datang, tidak terhalang apapun. Sementara hamba-hambamu, anak-anakmu yang datang dari manapun, Engkau jaga, lindungi, sertai. Mohon kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kami sekalian. Mulai siang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Nanti 5/4 Tuhan memberkati.